Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sejarah Islam Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah Julaibib sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Namanya Julaibib. Begitulah dia biasa dipanggil. Nama ini sendiri mungkin sudah menunjukkan ciri fisiknya yang pendek. Nama Julaibib adalah nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini tentu bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu. Bagi masyarakat Yasrib, tidak bernasab dan tidak bersuku, adalah cacat sosial yang sangat besar. Tampilan fisik dan kesehariannya, menjadi alasan, sulitnya orang lain ingin dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, hitam, dan fakir. Pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diciduk dengan tangkupan telapak tangan. Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Demikianlah keadaan Julaibib pada saat itu. Namun, jika Allah berkehendak menurunkan rahmatnya, tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah, dan dia selalu berada di syaf terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Namun, tidak begitu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di syufah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibib, dengan lembut beliau memanggil, tidakkah engkau menikah, kata Rasulullah. Siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Julaibib menjawab dengan tetap tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri, atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun raut mukanya. Rasulullah juga tersenyum. Tapi hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama, selama 3 hari berturut-turut. Dan di hari ketiga itulah, sang Nabi mengambil lengan Julaibib, dan membawanya ke salah satu rumah seorang pemimpin Ansyar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si empunya rumah. Betapa indahnya dan betapa barokahnya, begitu si wali menjawab berseri-seri. Mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Ku pinang putri kalian untuk Julaibib. Julaibib, ayah sang gadis nyaris terpekik. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini. Istrinya berseru. Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lecak, tidak bernasab, dan tidak berharta. Tidak akan pernah, putri kita menikah dengan Julaibib. Namun, perdebatan itu tidak berlangsung lama. Sang putri dari balik tirai berkata anggun. Siapa yang meminta? Lalu sang ayah dan sang ibu menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan dia membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Sang gadis yang solehah lalu membaca ayat ini. Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis syolihah. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh barokah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi. Maka Allah karuniakan jalan keluar baginya. Dan kebersamaan di dunia itu tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya. Julaibib telah dihajatkan langit, mesti tercibir di bumi.
Ia lebih pantas menghuni surga, daripada dunia yang tidak terlalu bersahabat padanya. Saat syahid, Nabi begitu kehilangan. Maka ia bertanya di akhir pertempuran. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Mereka menjawab serempak. Sepertinya ada Julaibib, dan tidak ada Julaibib, memang tidak ada bedanya di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was dan tidak seyakin tadi. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Dan para sahabat tersadar. Lalu mereka mencari Julaibib. Maka ditemukanlah Julaibib. Terbunuh dengan luka-luka, semua dari arah muka. Di sekitarnya, tergolek 7 jasad musuh yang telah ia bunuh. Dan setelah itu Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani sang syahid. Beliau mensolatkannya secara pribadi. Dan beliau berucap, Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku. Dan aku adalah bagian dari dirinya. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.